Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Selamat memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru. Sudah masuk ke dalam bulan yang ketiga di tahun ini. Dan kita bersyukur bahwa setiap kejadian kita itu dahsyat di mata Tuhan. Ya, saya tidak perpanjang lebar. Hari ini saya diberikan tema, yaitu berani mengambil keputusan. Sekali lagi kita baca bersama-sama tema kita sepanjang bulan Maret ini, yaitu berani mengambil keputusan. Untuk mendasari tema yang akan kita baca bersama-sama, yang akan kita hidup selama 1 bulan ke depan ini, kita akan membaca, saya akan membawakan beberapa ayat firman Tuhan. Kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat. Ini adalah merupakan pasal terakhir dari kitab Filipi. Itu berarti pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Bapak Ibu bersama-sama serentak dengan iman membacakan ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kedua ayat ini adalah merupakan pesan yang khusus yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi sebelum dia tinggalkan Filipi akan menuju ke kota yang bernama Kolose. Dia berpesan supaya jemaat yang ada di Filipi jangan lagi khawatir tentang apapun juga. Kenapa Paulus menyampaikan pesan ini? Karena Paulus melihat bahwa kehidupan jemaat yang ada di Filipi cenderung mengalami kekhawatiran dan kekhawatiran dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia berkata, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Semua jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah melalui atau di dalam doa. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berkaitan dengan tema kita, berani mengambil keputusan. Ini waktu saya mendapat tema ini saya agak bingung, apa ya? Oke. Seseorang harus berani mengambil keputusan pada saat yang pertama ketika kita harus memilih atau menentukan jalan keselamatan kita. Ini adalah satu hal yang sangat prinsip bagi siapapun. Mau dia itu orang Kristen, mau dia itu orang Islam, mau dia itu orang Buddha, ini merupakan satu hal yang sangat prinsip. Waktu kita mengambil keputusan untuk menerima atau memutuskan kepada siapa kita beribadah, next ya, kepada siapa kita akan beribadah, kita tidak boleh salah di dalam memutuskan. Terus aja, diikutin aja ya. Jangan salah memutuskan untuk hal yang satu ini. Karena itu kita tidak boleh salah melangkah. Keputusan untuk menerima keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat prinsip. Yang kedua, seseorang harus berani mengambil keputusan pada saat memilih karir. Betul ya? Pada saat kita memilih karir atau pekerjaan. Waktu dulu saya di Manado, lalu kemudian saya harus kembali ke Jakarta karena harus
menikah dan pada saat mau menikah harus menentukan apa yang harus saya kerjakan untuk ke depan. Apakah saya harus menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya atau harus bekerja, membantu atau masuk di dalam pelayanan. Tentu itu tidak dilakukan, tidak diputuskan semata-mata ya udah karena gak ada kegiatan ya udah saya bekerja aja. Tapi itu pasti ada dasarnya. Kita harus berani mengambil keputusan. Hari ini kita semua ada di posisi di mana Tuhan tempatkan kita. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang buka usaha, ada yang punya profesi bermacam-macam. Itu semua didasari dari sebuah keputusan di awal. Dan saya percaya bahwa waktu saya memilih memutuskan untuk menikah sama Pak Martin itu bukan ujuk-ujuk saya mau nikah sama kamu, tetapi itu semua dipertimbangkan dengan matang. Memilih karir, memilih sebuah pekerjaan, memilih sebuah profesi, itu juga harus diputuskan dengan baik. Lalu yang ketiga, seseorang harus berani mengambil keputusan pada saat memilih pasangan hidup. Ini penting banget, khususnya bagi anak-anak muda, jangan salah pilih pasangan. Bagaimana engkau harus memilih pasangan? Tentu nomor satu, tanya Tuhan. Saya kalau mendoakan orang yang mau mencari pasangan, saya tidak pernah berkata Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Saya selalu berkata Tuhan berikan jodoh yang sepadan. Kata sepadan itu sudah tidak ada di atasnya. Sepadan itu pasti dari Tuhan. Tetapi kalau yang terbaik, mungkin terbaik buat saya, mungkin terbaik buat pasangan saya. Maka anak muda, ketika engkau meminta pasangan kepada Tuhan, ketika engkau berdoa minta pasangan, mintalah yang sepadan. Kalau sepadan tuh udah pas. Lalu seseorang harus berani mengambil keputusan pada saat memilih teman. Teman juga penting. Dengan siapa engkau berteman, dengan siapa engkau bergaul, seperti itulah hari-hari hidupmu. Jika engkau bergaul dengan orang yang ada di dalam gereja, maka hidupmu akan berwarna seperti orang di dalam gereja. Tetapi jika engkau bergaul dengan orang, contohnya orang di pasar, maka hidup kita akan mengerti semua keadaan yang ada di pasar. Memilih teman juga itu penting. Jangan salah pilih teman, jangan salah pilih pasangan, jangan salah pilih karir, jangan salah pilih juru selamat. Dan yang terakhir, seseorang harus berani mengambil keputusan pada saat memilih tempat tinggal. Tempat tinggal ini ada istilah berkata jodoh, keturunan, tempat tinggal itu berasal daripada Tuhan. Itu benar. Semua tempat tinggal di mana kita tinggal saat ini, itu kita juga tidak ujuk-ujuk, gue pengen beli rumah di Bonang, nggak begitu. Tetapi itu semua tentu didapatkan melalui sebuah proses. Kita harus doakan dulu Tuhan kemana, di mana, kapan. Tempat tinggal ini merupakan tempat di mana kita akan membina sebuah kehidupan. Bagi yang berumah tangga, membina sebuah rumah tangga. Maka doakanlah tempat di mana kita tinggal itu supaya senyaman mungkin. Karena di situ kita akan dialiri berkat-berkat Tuhan. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya di mana kita tinggal. Nah, bagaimana kita berani mengambil keputusan? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi. Kenali dulu masalahnya. Kalau kita menghadapi sebuah persoalan, karena ini temanya berani mengambil keputusan. Pada waktu kita mau mengambil keputusan, sekali lagi saya katakan dari awal bahwa kita tidak ujuk-ujuk putuskan, enggak begitu. Tetapi kita harus mengidentifikasi dulu. Kita harus kenali masalahnya dulu. Cari tahu. Kita cari tahu, kita analisa, kita teliti, bahkan kita catat, baru kita mulai eksekusi.
Orang mau transaksi, ya seperti Pak Agus bekerja di purchasing gitu ya, penjualan apa segala macam, saya nggak mengerti ya, jadi saya nggak mau ngomong gitu. Tetapi yang pasti ketika ada transaksi itu kita nggak kucuk-kucuk, ya udah begitu lihat casingnya bagus, keren, oke, enggak. Biasanya orang itu diidentifikasi dulu, dikenali dulu, ini barangnya bagus apa enggak. Misalkan kita mau beli mobil, kalau kita pembeli kita nggak mengerti, minimal kita bertanya kepada orang yang mengerti tentang mesin, bodi dan spare partnya dan lain sebagainya. Kita kenali dulu ini barang bagus apa enggak. Kita cari tahu dulu, kita analisa dulu, kita teliti baik-baik, jangan gegabah. Kalau perlu kita catat kelebihan dan kekurangannya apa, baru kita eksekusi, baru kita putuskan. Sama halnya dengan kehidupan jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Dalam perjalanan panjang bersama dengan Paulus dan beberapa hamba Tuhan yang ikut melayani bersama dengan Paulus pada waktu itu, Paulus melihat, mengidentifikasi, mengenali setiap persoalan dari jemaat yang ada di Filipi. Dia cari tahu dulu, dia analisa dulu, dia teliti, bahkan dia catat. Maka dia simpulkan bahwa sebelum saya tinggalkan kota ini, saya pesan sama kalian, jangan khawatir. Jangan khawatir. Berharaplah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ketika Yosua memimpin sebuah rombongan, dia menantang mereka. Dia berkata dalam Yosua 24 ayat 15, saya menantang kamu, saya bertanya kepada kalian semua hari ini, kepada siapa kalian harus beribadah? Apa engkau harus beribadah kepada nenek moyangmu? Tapi saya tetap memilih beribadah kepada Tuhan yang hidup, kata Yosua. Hari ini kalau waktu kita bangun tadi pagi, pasti ada sebuah keputusan. Hari ini hari Minggu, oh ya hari Minggu ya. Maka terjadi sebuah keputusan, hari ini saya putuskan saya mau ibadah. Ada yang memutuskan hari ini saya mau pergi ke rumah keluarga. Itu semua prosesnya dilalui dengan sebuah keputusan. Tidak kucuk-kucuk kita ada di tempat ini, tetapi ada satu reaksi, ada satu tindakan, ada satu keputusan. Sehingga kita boleh datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, berani mengambil keputusan. Langkah yang kedua kita harus lakukan yaitu melibatkan tim. Ini adalah sebuah organisasi. Gereja ini adalah organisasi. Bahkan rumah tangga itu juga adalah lembaga atau organisasi yang paling dasar. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu kita harus libatkan tim. Tim siapa tuh? Suami istri, anak-anak, keluarga kalau ada yang ikut dengan kita. Nggak bisa tuh tiba-tiba kepala keluarga mentang-mentang dia kepala lalu dia putuskan segala sesuatunya dengan tidak memberikan pertimbangan. Semua kita harus libatkan tim. Penting untuk kerja tim sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih akurat. Biasanya pendapat satu orang itu banyak kekurangannya. Tapi melibatkan 2, 3, 4 pendapat itu lebih baik. Walaupun untuk menyatukan satu pendapat dari 4 orang ini memang itu butuh waktu. Butuh kesadaran untuk saling menerima satu dengan yang lain. Tetapi ini penting untuk kita mengambil sebuah keputusan, terutama di dalam sebuah organisasi. Tidak bisa diputuskan sepihak. Ini penting Bapak Ibu. Gereja di tempat ini juga tidak bisa mentang-mentang Pak Martin jadi gembala lalu dia semua yang memutuskan segala sesuatu, nggak bisa.
sebuah lembaga organisasi itu akan baik, akan efektif dengan segala program jika itu melibatkan beberapa orang. Walaupun memang harus diputuskan oleh sebuah pimpinan. Dan yang ketiga, berani mengambil keputusan. Kita harus mengevaluasi semua masukan dari tim. Evaluasi itu penting untuk dilakukan, untuk memutuskan supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Kembali kepada contoh yang saya sebutkan tadi, pada saat kita memilih pasangan hidup, kita harus bertanya, jangan coba melangkah kalau kau tidak bertanya pada Tuhan. Jangan pernah coba melangkah untuk mengambil sebuah keputusan kalau kau tidak memiliki yang namanya pegangan. Orang akan memiliki sebuah usaha, membangun sebuah usaha, tentu harus ada pegangannya. Pegangannya apa? Dia harus punya skill. Dia harus punya kemampuan di bidang tersebut. Buka usaha, kita nggak punya kemampuan di situ, ya jangan coba-coba. Saya kasih contoh aja, contoh kami, ya ada usaha kecil di rumah begitu, ada satu kontrakan di rumah sebelah. Waktu kita memutuskan untuk buat tempat itu untuk menjadi satu tempat di mana bisa menghasilkan, kita tentu memutuskan, kita tentu mempertimbangkan apa akibatnya. Namanya orang ngontrak, sesuka-sukanya tempel dinding sana sini, itu resiko. Kita membuka itu, apakah kita siap ketika rumah ditempel sana sini? Contoh. Lalu ketika orang yang ngontrak itu datang temannya, apakah kita siap? Semua resiko-resiko itu kita harus pikirkan terlebih dahulu. Lalu kita putuskan. Apakah kita siap ketika orang yang ngontrak itu bermacam-macam? Apakah kita siap? Nah, kita harus mengevaluasi semua masukan itu dari tim. Contoh dalam rumah tangga, suami istri ini harus kompak. Harus seia sekata dulu. Jangan mau si suami mau begini, si istri maunya begini. Yang ada dalam perjalanan nanti kita bentrok. Yang ada usaha jadi korban. Contoh kayak gitu. Dalam mendidik anak juga demikian. Dalam mengarahkan, dalam mengatur, mengelola keuangan juga sama. Apapun bentuknya itu. Kita perlu mengevaluasi semua yang terkait dengan apa yang akan kita kerjakan, termasuk gereja ini. Gereja ini kita setiap tahun evaluasi. Kita masih kecil, bukan berarti kecil lalu tidak ada masalah. Justru banyak persoalan. Ya, kita semua mengalami, kita semua lihat di depan mata kita, awalnya banyak. Ya, Dokter Handoko tidak ngalamin. Bagaimana dulu jemaat banyak. Sampai kita bikin ibadah 2 kali. Lalu berjalannya waktu ada semua proses. Dan itu kita harus evaluasi kenapa hal ini terjadi. Ada apa gitu. Sehingga hal-hal ini terjadi. Tetapi bukan berarti ketika ada masalah itu lalu kita udah deh pasrah. Itu resiko jadi seorang pemimpin. Waktu kita mengambil keputusan untuk menjadi gembala, waktu kita mengambil keputusan untuk masuk terlibat dalam tim penggembalaan, ada resiko. Waktu kita mengambil keputusan untuk masuk mengambil bagian pelayanan altar, ada resiko. Kita harus datang cepat dan lain sebagainya. Semuanya ada resiko. Tetapi saya percaya kita semua mengerti, memahami tugas dan panggilan kita masing-masing. Ketika kita masuk dalam proses ini, kita melihat ketika ada sebuah evaluasi, kita juga bisa menerima satu dengan yang lain. Lalu ke depan kita akan terus melangkah dan melangkah lebih baik lagi. Ada istilah berkata, jangan ambil keputusan saat marah. Benar ya?
waktu kita marah, jangan coba-coba ambil keputusan. Kalau kita ambil keputusan di saat kita marah, yakin, nggak maksimal. Lalu ada juga istilah berkata, jangan mengambil keputusan saat ingin menyenangkan orang lain. Kalau kita mengambil keputusan hanya supaya saya mau menyenangkan Pak Martin, jangan. Kalau mau mengambil keputusan supaya saya menyenangkan Dr. Handoko, jangan. Tetapi timbang semuanya, evaluasi baik-baik. Nah, supaya kita tidak salah memilih di dalam keputusan-keputusan yang akan kita hadapi, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan rekan kerja kita. Kita lihat apa yang Yakobus katakan, Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mintalah kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Kemurahan hatinya bukan karena kita sudah berbuat baik, tetapi oleh kemurahan hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika orang lain menolong kita, ada masa di mana dia akan, oh kamu bisa begitu karena saya. Dulu kamu begini, sekarang baru begini. Nah itu kata membangkit-bangkit, tetapi bagi Tuhan tuh nggak ada yang demikian. Apabila di antara kita ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, supaya kita tidak salah di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Berdoalah, datanglah kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Iman ini berbicara tentang iman. Bagaimana kita yakin dengan sesuatu. Dan sama sekali jangan bimbang kalau bicara soal iman, keyakinan itu bimbang harus disingkirkan, keraguan harus jauh dari pikiran kita. Sebab orang yang bimbang sama dengan laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan kamu berkata, udah saya yakin, saya imani, saya percaya. Tetapi kenyataannya kamu tidak memiliki iman. Jangan bimbang, jangan ragu. Tetapi yakinlah dengan imanmu, yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menjadi keputusanmu itu baik adanya. Bagaimana baik adanya? Tentu ketika kita melibatkan Tuhan. Saya katakan tadi, sebuah organisasi itu semua harus bekerja sama. Tetapi dalam organisasi ini kita juga tidak boleh melibatkan Tuhan. Tuhan nomor satu. Apapun itu Tuhan nomor satu. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Saya tidak memperpanjang hal ini, tetapi bagaimana kita supaya kita bisa mengambil keputusan, kita harus punya ketetapan hati. Kita harus punya pendirian. Bagaimana orang yang mengikut dengan kita, tapi kita sendiri tidak punya pendirian. Kita sendiri tidak punya pendirian. Kita semua di sini punya keinginan. Ingat, selalu ingat visi gereja kita adalah menjadi, nggak ada yang ingat ya. Visi gereja kita adalah menjadi gereja yang misioner. Kata menjadi itu sudah apa? Sudah jadi apa belum? Proses. Menjadi
Artinya kita akan menjadi gereja yang misioner kalau seperti slogan atau moto dari Yayasan Kairos Momentum yang kita sama-sama bangun, yaitu sepakat. Kalau ada kata sepakat. Nah, saya coba lanjut lagi. Ya. Oke, ini adalah moto dari Yayasan Kairos Momentum, yaitu sepakat. Nah, sepakat ini kita uraikan lagi. Sepakat, S-nya itu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita harus memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayatnya ada Filipi 2 ayat yang kedua. Lalu E-nya itu edukasi bagi generasi masa depan. Dalam Yayasan Kairos Momentum ini kita akan bangun sebuah pendidikan yang paling dasar dimulai dari PAUD. Kita semua sudah sepakat bahwa ini adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan garap bersama-sama. Bukan digarap oleh satu orang, tetapi kita akan garap bersama-sama. Dan kita akan menyatukan hati kita di situ, menyatukan tujuan kita, kita satukan tujuan kita, bahkan sasaran yang akan kita capai itu harus satu. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Dan tentu ini diawali dari sebuah keputusan yang matang. Lalu P, yaitu patuh melaksanakan titah Tuhan. Titah itu apa? Perintah ya. Titah Tuhan, perintah Tuhan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu menyambung dengan visi gereja, menjadi gereja yang misioner. Perintah Tuhan adalah kita mau menjadikan gereja ini menjadi gereja yang misioner. Artinya ketika kita diberkati di tempat ini secara rohani, jangan kita doang yang pengen selamat, tetapi kita rindu supaya orang di luar sana juga selamat kekal. Lalu A-nya yaitu antusias dalam pekerjaan Tuhan. Saya lihat anak-anak muda di sini sangat antusias, kita semua yaitu oke. Kita mengevaluasi, kita mengupgrade dari tahun ke tahun, luar biasa antusias di dalam melayani Tuhan. Itu terus kita akan kembangkan, kita akan tingkatkan supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Lalu K itu kuat di dalam kesatuan. Ini penting untuk kita jaga. Saya selalu katakan jangan buka celah. Ada satu celah, maka itulah kebocoran yang harus kita tambal. Yang namanya tambalan itu pandai bahu paling jago. Kalau yang namanya tambal mau bagus apapun bahan tambalannya itu tetap udah robek. Artinya apa? Jangan pernah buka celah. Waktu kita buka celah, maka akan terjadi perpecahan. Maka akan terjadi yang namanya hal yang kita tidak inginkan. Amanat agung. Saya percaya bahwa kita semua menerima amanat agung ini. Untuk kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Siapa sangka mungkin besok. Contohnya Luis. Minggu depan dia akan ke Kalimantan, ke Teberau. Teberau itu adalah tempat, kalau nggak salah itu banyak kelapa sawit. Tetapi sebelum Luis pergi ke sana, ada sebuah cerita di hari sebelumnya. Bagaimana dia di sana akan dipakai Tuhan, ada sejarah mencatat di Eden. Dia mulai pelayanan kecil ini. Kalau Tuhan izinkan dia di sana nanti dipakai Tuhan. Itu perkara Tuhan. Kita semua adalah pencetak sejarah. Bukan hanya gembala, bukan hanya tim gembala, bukan hanya pelayan-pelayan, tetapi kita semua ada di dalam sejarah itu. Lalu T yang terakhir, Tuhan Yesus satu-satunya sumber keselamatan. Ini akhir dari kata sepakat.
Di atas semua tersusun rapi, kita harus melakukan ini dan itu. Tetapi yang paling utama adalah kita semua harus tahu tidak ada yang lebih besar di antara kita. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya sumber keselamatan. Maka tergenapilah visi gereja menjadi gereja yang misioner ketika kita melakukan teh yang terakhir ini. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadi gereja yang misioner, pergi untuk memberitakan Injil. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan sebuah kalimat cerita inspirasi. Ada seorang putri kecil, dia masih SD. Dia satu kali dia datang kepada mamanya atau ibunya atau bundanya. Dia berkata, "Bunda, aku malas setiap hari. Malas. Banyak masalah. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Capek hidup ini mah, Bunda." Lalu sang mama dengan tersenyum, dia menarik putrinya, dia bawa ke dapur. Di dapur, dia ambil 1 biji kentang, 1 biji telur, dan 1 sendok kopi bubuk. Lalu sang mama mengambil air, dia masak di atas kompor sampai mendidih. Kemudian sang mama ambil tindakan, dia suruh putrinya, "Kamu lihat apa yang mama kerjakan." Mama mulai memasukkan telur itu ke dalam air yang mendidih. Dia masukkan sampai dia matang kira-kira, lalu dia mengangkat telur itu keluar dari air mendidih itu. Kemudian dia masukkan lagi kentang, yang tadinya kentang ini keras, tadinya telur itu rapuh. Dan setelah itu dia masukkan kentang yang mentah itu, dia masukkan ke dalam, lalu kemudian setelah matang dia angkat. Lalu kemudian dia masak air di kompor yang lain, dia bikin sampai mendidih. Lalu dia ambil kopi bubuk itu, dia masukkan ke gelas, lalu kemudian dia siram. Kemudian sang mama berkata kepada putrinya, "Nak, apa yang kamu lihat dari ketiga tempat ini?" Dengan cepat sekali reaksi anak itu, dia berkata, "Sama aja. Yang saya lihat, kentang, telur, kopi." Lalu dia berkata, "Coba kamu lakukan sesuatu, kamu rabah masing-masing 3 benda ini." Putri ini kemudian meraba kentang yang tadinya keras, kemudian begitu matang, dia buka, mulai lembek. Lalu dia coba pegang telur, dia bilang, "Sama aja mah, coba kamu buka kulitnya, buka cangkangnya." Lalu dia buka, ternyata di dalamnya telur itu sudah mengeras. Lalu dia lihat kopi tadi, kopi itu seperti serbuk, seperti bubuk. Lalu dia lihat ada di dalam gelas dengan mengeluarkan aroma dan tentu rasa yang berbeda. Ada perbedaan. Lalu sang mama menjelaskan satu persatu. Kentang yang tadinya keras, kemudian kita masukkan ke dalam air mendidih, akhirnya prosesnya menjadi lembut. Telur yang tadinya rapuh, ketika kita masukkan ke dalam air yang mendidih, lalu kemudian dia kuat, tidak gampang pecah. Kamu lihat kopi yang tadinya hanya seperti serbuk, seperti debu. Tetapi ketika kita seduh dengan air yang mendidih, kemudian kopi itu mengeluarkan aroma dan bisa dinikmati. Begitulah kehidupan, Nak, kata mamanya. Kentang yang tadinya keras, ketika dia harus dimasukkan ke dalam sebuah proses air mendidih. Ketiga orang ini, kentang, telur, dan kopi, memiliki pergumulan, melewati proses, yaitu air mendidih. Yang keras menjadi lembut, yang rapuh menjadi kuat, yang serbuk,
yang bisa dihembuskan angin kemana saja, mengeluarkan aroma, kehidupan yang mengeluarkan aroma kepada setiap orang yang ada di sekelilingnya. Pada saat kita mengambil keputusan, Bapak Ibu, mari kita belajar dari kehidupan tentang mungkin kita kekeh dengan keputusan kita keras dengan pendapat kita. Tetapi melalui proses air yang mendidih itu, saat kita datang kepada Tuhan, mungkin kita berkata, Tuhan, Kau tidak adil Tuhan. Saya nggak terima Tuhan. Tetapi ketika engkau dilebur dengan kasih Tuhan, engkau akan mengalami kelembutan. Ketika kita datang dengan hati yang rapuh, hancur, minta kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan, kuat di dalam menghadapi badai, kuat di dalam menghadapi setiap persoalan. Seperti kopi yang tadinya tidak berarti apa-apa, hanya sesendok serbuk yang tidak bermakna apa-apa. Tetapi ketika melalui proses air yang mendidih, dia mengeluarkan aroma. Kehidupan kita juga di dalam kekristenan, bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan, memiliki cara yang berbeda-beda, teknik yang berbeda-beda. Tetapi ingat, semua itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, memiliki hati yang lembut dan memberikan rasa di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen itu menjadi pengikut Kristus. Kita tahu bahwa bukan enak-enaknya saja yang kita mau alami, tetapi bagaimana proses demi proses kita akan terus alami. Karena itu sesuai dengan kalimat sepakat tadi, kita menyatukan hati kita menyatukan kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk kita mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengambil keputusan, jangan salah mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati.